Yesus saya darah dari wir ere buah iri mamo ere mesi temo ayandai Yesus saya darah dari wir ere buah iri mangkok ere mesi temo ayandai Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas cintamu Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Putramu yang rela wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kami dari salah dan dosa. Seraya memohon kepadamu, tambahkanlah cinta kami kepadamu, agar kami mau menunjukkan cinta kami kepadamu melalui membaca, merenungkan, dan melaksanakan sabdamu di dalam kehidupan harian kami. Semoga kami dapat melaksanakan tugas kami ini dengan baik. Dan dengan demikian banyak orang dapat mendengarkan firman-Mu yang kami masing-masing wartakan di dalam kehidupan harian kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangan itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam aturan orang Yahudi, pada hari Sabat orang mesti beristirahat, bukan bekerja. Beristirahat untuk hanya berdoa. Sehingga ketika mereka melihat Yesus berbuat baik, menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya, mereka marah kepada Yesus. Dan hal yang menarik yang Yesus
katakan kepada mereka adalah, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Inilah pertanyaan yang sangat baik yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Tujuannya supaya mereka sadar bahwa aturan penting, tetapi manusia lebih berharga daripada aturan itu. Sehingga mesti aturan itu menjunjung tinggi kelangsungan hidup manusia. Maka tidak salah kalau Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya itu. Walaupun Yesus melanggar peraturan orang-orang Yahudi, tetapi tujuannya amat luhur. Ia ingin menyelamatkan orang sakit itu. Ia ingin menyembuhkan orang sakit itu. Jadi walaupun caranya sedikit keliru, tetapi tujuannya amat luhur, maka menurut saya ini hal yang mesti kita contohi di dalam kehidupan harian kita. Kadang kita ingin membantu sesama kita, tetapi karena kita terbelenggu dengan aturan-aturan, sehingga akhirnya kita tidak mampu berbuat baik kepada orang, walaupun kita ingin untuk membantunya. Maka marilah saudara dan saudariku, mari kita mencontohi teladan hidup Yesus untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik di dalam hidup ini. Walaupun sering kita mengalami tantangan, cobaan, bahkan mungkin kita diancam saat kita berbuat baik. Janganlah menyerah, tetapi teruslah berbuat baik. Karena itulah yang Yesus ajarkan kepada kita untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus membantu kami untuk terus-menerus berbuat baik walaupun kami mengalami tantangan-tantangan di dalam hidup ini. Semoga kami mampu melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.